فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha an-najata yawma an nalqah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khaliluhul mustafa wa safiyuhul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengambil sebuah ayat dari surah Al-Baqarah. Ayat ini dari ayat-ayat yang sangat agung yang patut untuk kita renungi, karena datang dalam sebagian riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari Al-Quran. Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian akan suatu hari, berwaspadalah akan suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari itu. Itu di sejumlah hari qiraat dibaca wattaqu yawman turja'una fihi, dan di sebagian qiraat dibaca tarji'una fihi. Kalau tarji'una maka itu diartikan dan kembalilah kalian kepada, dan waspadalah kalian akan suatu hari kalian semua akan menuju ke sana, akan berjalan ke sana. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian setiap jiwa akan disempurnakan pembalasannya sesuai dengan perbuatan mereka, dan mereka tidak akan dizalimi. Surah Al-Baqarah ini, surah Al-Baqarah itu adalah surat Madaniyah menurut kesepakatan para ulama ahli tafsir. Surah yang turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan telah datang dari Ibnu Abbas dan selainnya bahwa surah Al-Baqarah ini turun dari awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, tapi tidak turun sekaligus, turun secara bertahap, dan dia adalah surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Surah yang paling panjang di dalam Al-Quran, berisi 286 ayat. Dan di dalam surah ini terdapat ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, yaitu ayat tentang hukum hutang piutang. Kemudian di dalam surah ini pula terdapat ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang paling agung, yaitu ayat kursi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Baqarah ini di dalam berbagai haditsnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan. Ya, maksudnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran padanya itu sama dengan kuburan, karena kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran.
bukan tempat membaca Al-Quran. Kemudian kata Nabi, inna syaitana yafirru minal bait alladhi tuqra fihi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah apabila rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Apabila rumah tersebut dibacakan surah Al-Baqarah. Dan juga di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk orang-orang yang membacanya, bagi para pemiliknya. Iqra'u az-Zahrawaini. Bacalah dua Zahrawain, dari kata Zahra, bunga yang indah, yaitu Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Jadi penyebutan bahwa namanya surah Al-Baqarah itu Nabi SAW yang menamakan. Jadi dua surah ini suruh baca, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. Karena dua surah ini akan datang pada hari kiamat itu seperti dua awan atau dua bayangan yang meneduhi, atau dua kelompok burung yang terbang. Saking banyaknya burung sehingga membuat bayangan di bawah. Tuhajjani an ashabihima. Kedua surah ini melindungi dan membela pemiliknya, orang yang menghafalnya, orang yang mengamalkannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah surah Al-Baqarah itu. Fa inna akhdaha barakah. Karena mengambil surah Al-Baqarah itu adalah keberkahan. Adalah keberkahan. Maksudnya berkah dalam segala hal. Berkah pada waktu, berkah pada umur, berkah pada rezeki. Mengambil surah Al-Baqarah itu adalah keberkahan. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkannya adalah kerugian. Wala tastati'uha al-batalah. Dan surah Al-Baqarah ini tidak bisa dibatalkan atau dibatalkan oleh perbuatan amalan para tukang sihir. Iya. Siapa yang selalu membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka dia akan aman dari segala gangguan sihir dan para tukang sihir. Kemudian di surah Al-Baqarah ini terdapat dua ayat. Dua ayat ini siapa yang membacanya pada sebuah malam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafatah. Dua surah ini telah mencukupi dia, mencukupinya dari segala sesuatu. Dari sudut keutamaan, banyak sekali keutamaan dari surah ini. Surah ini kalau dilihat pada kandungan-kandungannya, itu terlihat di dalam surah ini bagaimana penegasan syariat-syariat ini kepada umat Islam. Dan di dalam surah ini terdapat anjuran untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna. Dan diterangkan Islam itu secara mendetail dan merinci. Karena itu dijelaskan hukum-hukum tentang puasa, hukum-hukum tentang haji, dijelaskan hukum tentang qisas, tentang wasiat, diterangkan hukum tentang talak, diterangkan tentang hukum muamalah, tentang riba, diterangkan tentang hukum mudayana, hutang piutang. Ini semuanya penegasan supaya umat ini mempelajari Islam secara sempurna. Dan itulah yang ditegaskan di dalam surah ini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara sempurna.
Dan di dalam surah ini terdapat juga pembicaraan tentang ahlul kitab, karena disinggung tentang Bani Israel. Dan Al-Baqarah itu sapi betina itu ada penyebutannya di kisah Bani Israel ketika mereka diperintah untuk menyembelih Baqarah. Bagaimana mereka terlalu banyak bertanya, akhirnya menyulitkan mereka sendiri dan terlambat melakukan perintah Allah. Dan hampir saja mereka tidak bisa melakukan perintah itu karena menyulitkan diri mereka sendiri. Jadi disebutkan di dalamnya tentang ahlul kitab, disebutkan kisah penciptaan Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Dan di dalam surah ini dijelaskan pula rincian dari syariat-syariat agama. Rincian dari syariat-syariat agama. Sebagaimana disebutkan di dalam surah ini sebuah hukuman atau peringatan bagi siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan kriminal seperti membunuh. Maka ini hukum-hukum masuk di dalam surah Al-Baqarah. Karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mempelajari surah Al-Baqarah selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, orang yang sudah menghafal surah Al-Baqarah di tengah kami dan memahami maknanya, nabula indana, kita orang yang sudah menonjol di tengah para anak muda, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini surah yang sangat agung. Karena itu kalau kita lihat pada ayat yang menjadi tema pembahasan kita di malam hari ini, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Hati-hatilah kalian dari kata takwa. Bertakwalah kalian. Takwa itu artinya seseorang membuat antara dirinya dan kemurkaan Allah, antara dirinya dengan neraka ada sesuatu yang menghalangi, ada sesuatu yang memisahkannya. Inilah takwa namanya, karena dia menjaga dirinya dari kemurkaan Allah, menjauhkan dirinya dari api neraka, maka seakan-akan dia membuat tembok yang memisahkannya. Itulah yang disebut dengan takwa. Dan takwa ini perintahnya sudah ada dari awal-awal Islam ini. Ada di surah-surah Makkiyah dan ada di surah-surah Madaniyah. Hanya keistimewaannya di surah Al-Baqarah ini, penyebutan takwa itu datang di sela-sela penyebutan hukum-hukum. Diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengingat, sebagaimana disebutkan di tempat-tempat lain. Kalau ini ayat yang kita kaji, ini disebutkan di akhir surah, setelah pembahasan ayat-ayat seputar riba. Ayat-ayat seputar riba. Karena kadang seorang jiwa ketika dia sudah masuk di dalam riba, sudah makan riba, kadang dia tidak berakal, kadang dia banyak tidak mengingat. Maka dihardik dengan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu kepada suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah di hari itu. Kalian semua akan berjalan menuju Allah ke hari itu. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian setiap jiwa akan disempurnakan pembalasannya sesuai dengan perbuatannya dan mereka tidak dizalimi. Sebagaimana di akhir ayat tentang hutang piutang dikatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana di surah Al-Baqarah itu diperintah paling pertama di dalam Al-Quran,
itu adalah di dalam surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke-21. Di firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Akhirnya dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Bahkan di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Dan diterangkan sifatnya orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, dan terhadap rezeki yang diberikan mereka menginfakkannya. Terhadap rezeki yang diberikan mereka menginfakkannya. Di awal penyebutan Bani Israel, kisah mereka, di sela-selanya Allah ingatkan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Takutlah akan suatu hari di mana tidak ada satu jiwa yang bisa mencukupi jiwa yang lainnya. Tidak ada syafaat yang diterima dan tidak ada keadilan yang bisa dia ambil, dan mereka tidak akan ditolong. Dan di surah di penyebutan surah Bani Israel ini disebutkan banyak hal yang terkait dengan takwa. Bahkan Bani Israel itu diperintah yang disebutkan itu diiringi dengan makna-makna takwa. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah apa yang ada di dalamnya supaya kalian bertakwa. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kami jadikan sebagai hukuman untuk siapa yang ada di depan dan di belakang mereka, dan kami jadikan sebagai nasihat yang mendalam bagi orang-orang yang bertakwa. Dijadikan sebagai nasihat yang mendalam bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di surah Al-Baqarah ini diterangkan sifat orang yang bertakwa itu secara lengkap. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa minas sabil wasailin wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Disebutkan bahwa sifat mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Iya. Kebajikan semuanya itu bukan sekedar pada menghadap timur atau barat, bukan semuanya terkait dengan masalah kemana arah seorang itu melakukan sholat. Tapi pokok dari kebaikan adalah siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab, para nabi. Iya. Dan mereka mengeluarkan harta yang mereka sayangi kepada orang-orang miskin, dan seterusnya yang disebutkan di dalam surah sifat-sifat. Kemudian di akhirnya dikatakan ulaikal ladzina shadaqu, mereka inilah orang-orang yang jujur dan mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Ketika disebutkan tentang qisas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan untuk kalian pada qisas itu ada kehidupan. Sebab hukum itu kalau ditegakkan dengan benar, itulah sebenarnya kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia. Makanya satu hukum had ditegakkan di atas muka bumi, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada hujan 40 malam. Daripada hujan 40 malam. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi jangan membayangkan bahwa kalau di kisos ini orang membunuh, begitu dia membunuh dia dibunuh juga. Jangan dibayangkan bahwa itu melayangkan nyawa saja, tapi lihat dampak di belakangnya. Orang yang membunuh, kalau dia membunuh dibunuh juga, itu akan memberikan efek jerah sehingga terjaga nyawa-nyawa manusia. Terjaga nyawa-nyawa manusia. Berbeda dengan kalau kita melihat hukum tidak ditegakkan, hukum syariat tidak ditegakkan, orang membunuh seakan-akan membunuh ayam saja, membunuh hal biasa, membunuh biasa saja, tidak apa-apa saya masuk penjara. Toh saya juga bisa makan bertahun-tahun gratis di penjara, nanti dikeluarkan juga. Tidak ada efek jerah di dalam hal tersebut. Karena itu hakikatnya penegakan hukum itu adalah kehidupan. Maka dikatakan la'allakum tattaqun.
Di pembahasan wasiat juga dikatakan haqqan 'alal muttaqin, sebagai hak terhadap orang yang bertakwa. Di pembahasan puasa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, disebutkan supaya bertakwa. Dan di akhir pembahasan puasa dikatakan pembahasan hukum-hukum seputar puasa, seputar i'tikaf, makan sahur dan seterusnya. Dikatakan tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Disebutkan supaya bertakwa. Ketika disebutkan haji dan mawaqit, waktu-waktu terkait dengan salat dan haji, disebutkan juga takwa di dalamnya. Dan dikatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian bertakwa. Ketika disebutkan hukum terkait dengan masalah waktu-waktu yang diagungkan di dalam agama, asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa. Dan di pembahasan haji ditegaskan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, maka sebaik-baik bekal adalah takwa, maka selalulah kalian bertakwa wahai orang-orang yang memiliki hati. Bahkan di akhir pembahasan haji dikatakan liman ittaqa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dan itu untuk siapa yang bertakwa, kemudian bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan perbandingan antara orang kafir dan orang yang bertakwa, selalu yang bertakwa ditinggikan. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina ittaqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Telah dibuat indah kehidupan dunia itu bagi orang-orang kafir, dan mereka merasa congkak, sombong terhadap orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka takwa itu ditinggikan kedudukannya dan derajatnya, dan selalu diingatkan di dalam Al-Quran. Demikian pula di sela-sela pembahasan talak. Di akhir dari pembahasan talak itu juga disebutkan haqqan 'alal muttaqin, hak bagi orang yang bertakwa. Maka ini adalah renungan yang sangat mendalam sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perhatikan dia adalah ayat yang terakhir di dalam pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah kalian, hati-hati kalian, berwaspada kalian akan suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Diingatkan supaya kita ini bukan selamanya di dunia. Kalau berbuat sesuatu, difikir jangka panjangnya. Kalau melakukan sesuatu, perhitungkan sesuatu ini apa manfaatnya akan didapatkan di akhirat. Sesuatu itu selalu ada hitungannya. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kemudian setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Setiap jiwa akan diberi balasan, disempurnakan pembalasannya sesuai dengan perbuatannya masing-masing, sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Tidak ada yang dizalimi. Apa yang diberikan kepadanya baik maupun buruk itu adalah hasil perbuatannya masing-masing. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan diletakkanlah timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Kalau amalannya, walaupun amalannya hanya sekedar biji dzarrah, akan biji khardal, biji sawi, akan didatangkan amalan itu walaupun kecil, sekecil apapun. Dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisap. Dialah Allah yang Maha Adil, yang Maha mengetahui, tidak ada yang luput darinya, dan akan dihisap dengan hisap yang sangat detail. Dihisap dengan hisap yang sangat detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, innama hiya amalukum
uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya, kemudian kusempurnakan pembalasannya. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik kepadanya untuk beramal. Dan siapa yang mendapatkan kejelekan dari amalannya, maka jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab yang mencatat seluruh amalan. Maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dosa sangat sedih melihat kitab itu. Dia berkata, wahai buku apakah ini? Tidak ada amalan yang kecil maupun yang besar kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam buku ini. Dan mereka dapatkan segala yang mereka lakukan hadir di depan mereka. Dan Allah tegaskan bahwa Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kaidah yang terbesar di dalam Al-Quran. Siapa yang berbuat satu darrah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Dan siapa yang berbuat satu darrah dari kejelekan, maka dia juga akan melihatnya. Semuanya adalah sesuai dengan amalannya masing-masing. Kemudian dari mana ayat yang agung ini? Ini memberikan kepada kita sebuah kaidah di dalam beragama, bahwa seorang itu di dalam beragama harus seimbang. Harus seimbang antara harapan dan rasa takutnya. Dia ada semangatnya. Kalau dibahasakan di dalam ayat yang lain, fafirru ilallah, berlarilah kalian semua kepada Allah. Ada sesuatu di depannya yang dia cintai, ingin dia kejar, ingin dia dapatkan. Dan ada sesuatu di belakangnya yang dia khawatirkan. Dia ingin meninggalkannya, jangan sampai membahayakannya. Itulah umat Islam di dalam beragama. Karena itu dia selalu seimbang di dalam kehidupannya. Makanya di surah Al-Baqarah ini diberikan kaidah-kaidah yang mengarahkan ke sana. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan ambillah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya hal tersebut sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk ini? Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka dan mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di surah Al-Baqarah ini pula dikatakan, wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan beri kabar gembira kepada orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian semua akan dikembalikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga masih di surah Al-Baqarah, wa alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa alamu annahu ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri-diri kalian, apa yang tersembunyi di hati-hati kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim. Kalau ingin menyiksa hambanya tidak tergesa-gesa. Kalau hambanya berbuat dosa, diberi kesempatan dia bertobat. Karena itu banyak kita berbuat dosa dan kesalahan, tidak langsung kita disiksa. Dan itu rahmat dan kelembutan Allah supaya kita banyak bertobat, bisa merenungi diri, introspeksi terhadap diri kita. Kemudian dikatakan di dalam ayat, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Hati-hatilah kalian akan suatu hari yang kalian semua akan kembali kepadanya. Itulah hakikat dari kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah al-istidadu liyaumir rahil, persiapan untuk hari kita semua melakukan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu perlu diwaspadai, perlu disiapkan perbekalan untuk hari tersebut.
Karena tidak ada yang tahu kapan ajal itu datang menjemput, dan tidak ada yang tahu pintu kesempatan itu kapan ditutupnya, dan tidak ada yang tahu lembaran-lembaran dari anugerah dan kesempatan yang Allah berikan itu akan digulung, dilipat dan tidak dibuka lagi. Karena itulah hendaknya setiap orang selalu mengingat dari makna ayat ini, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian akan suatu hari kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turja'una ilallah, kembali kepada Allah. Itu tambih untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki dari mana-mana tauhid. Betul di pembahasan-pembahasan ibadah diingatkan tentang ibadah, tentang hukum-hukum, tentang ahkam. Tapi ingat, seluruh hukum-hukum dan ahkam itu semuanya adalah untuk menyambung seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan bagaimana dia menghadap kepada Allah sebagai seorang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kemudian setiap jiwa akan disempurnakan pembalasannya. Disempurnakan pembalasannya. Tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Pembalasan sempurna. Tidak ada yang kurang. Dan seorang diberi dari balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dan itu dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dizalimi. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Siapa yang beramal saleh itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek dia sendiri yang menanggungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba. Jadi kalau disempurnakan pembalasan itu adalah perbuatan dia sendiri. Dan ini kaidah bermanfaat sekali dalam kehidupan. Membawa seorang itu bisa seimbang dalam hidupnya. Karena dia berbuat sesuatu itu, dia tahu bahwa sebenarnya sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Kalau dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebenarnya kebaikannya untuk dia sendiri. Kalau dia tunaikan hak-hak manusia, dia tunaikan hak-hak manusia, seperti hak kedua orang tuanya, dia berbakti kepada kedua orang tua. Atau misalnya dia berbuat baik kepada saudara-saudaranya, memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Atau misalnya dia orang yang tulus terhadap pemerintahnya, terhadap negerinya, terhadap masyarakatnya. Ketika dia berbuat banyak hal untuk manusia, sebenarnya bukan untuk manusia itu dia berbuat baik. Dia berbuat baik untuk dirinya sendiri sebenarnya. Berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dan ini makna apabila direnungi, maka makna ini akan merapikan banyak dari akhlak yang buruk di tengah diri kita. Akan membuat seorang itu banyak memiliki dari akhlak-akhlak yang mulia. Sebab dia tahu kaidahnya. Setiap orang itu diberi balasan sesuai dengan amalannya masing-masing. Iya. Jadi dia berbuat sesuatu, dia bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik kepada manusia, orang-orang membalasnya dengan perbuatan buruk, itu tidak akan berbekas di hatinya. Sebab dia berpikir sebenarnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang itu. Karena itu kadang sebagian orang merasa berat. Dia berbuat baik kepada si fulan, kepada si alan, dan dibalas dengan perbuatan buruk. Iya, dibalas dengan perbuatan buruk. Dan akhirnya itu berat di hatinya. Kadang menjadi dendam, dengki, kebencian. Nah, ini penyakit-penyakit hati. Asalnya karena dia tidak merapikan makna dari dia beramal. Bahwa hakikatnya dia beramal untuk dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
dia tidak perlu balasan manusia. Tidak perlu balasan manusia. Inilah yang akan merapikan, membawanya kepada berbagai akhlak yang mulia. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan diberi balasannya lengkap sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Wa hum la yudlamun. Dan mereka tidak akan dizalimi. Ayat ini pada keseluruhan ayat 281 ini adalah takrir untuk kaidah besar dari rukun Islam yang agung, yaitu rukun iman yang agung, keimanan kepada hari akhirat. Sebab seorang muslim harusnya selalu mengingat akan akhiratnya. Dia di dunia ini hanya sementara, bukan hidup untuk selamanya. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing atau orang yang sekedar berlalu. Iya. Kehidupannya di dunia ini adalah tangganya untuk menuju kepada akhirat. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan memanfaatkan dunia yang Allah berikan kepada engkau. Tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Maka dunia yang diberikan itu kepada seorang hamba itu adalah hal yang bisa menyambungnya kepada kehidupan akhirat. Dari kesehatannya, dari waktu luangnya, dari hartanya, dari hubungannya, relasinya dengan manusia. Itu semuanya adalah karunia-karunia, nikmat-nikmat dia bisa gunakan untuk membangun akhiratnya. Untuk membangun akhiratnya. Dan di ayat ketika dikatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada suatu hari kalian semua kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu dahsyat sekali. Sebab artinya kita harus mengingat perjalanan kita nanti menuju kepada Allah. Kita semua di kehidupan dunia dan pasti akan mengalami sakaratul maut. Setelah sakaratul maut ada kehidupan di alam barzakh, di alam kubur. Di alam kubur itu terdapat kenikmatan dan adab. Kemudian setelah alam kubur ada hari kebangkitan yang penuh dengan prahara dan kedahsyatan. Di hari kebangkitan itu ada pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Di hari kiamat ada namanya pada mahsyar. Ada namanya matahari dekatkan di atas kepala. Ada namanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seorang yang ingin minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus penuhi syarat sebagai orang yang bertauhid dan tidak melakukan perkara baru di dalam agama. Kemudian ada namanya hisab. Faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberi kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Sebagaimana kalau diberi kitab dari sebelah kirinya atau dari belakang, sebelah kiri dari belakang punggungnya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang keras. Maka itu semuanya perlu persiapan, perlu diingat. Kemudian dihisab itu ada namanya penimbangan amalan-amalan. Setelahnya ada jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam yang tidak bisa melewatinya. Di bawahnya dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Setelah lewat jembatan ada namanya qisas. Orang-orang yang punya kezaliman terhadap yang lainnya akan datang menuntut dan diselesaikan sebelum dia masuk ke dalam sorga. Setelah itulah kehidupan sorga. Jadi kalau dihitung itu semuanya, apalagi kalau dibaca surah Al-Baqarah dari awalnya sampai kepada ayat itu luar biasa mendalamnya ayat tersebut. Wattaqu yauman
turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Waspadalah, takutlah kalian kepada suatu hari yang di hari itu kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan amalan mereka masing-masing, sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing, dan mereka tidak akan dizalimi. Mereka tidak akan dizalimi. Maka ini maqamat yang harus selalu diingat. Dan yang paling indahnya bagi seorang hamba ketika dia membaca ayat ini, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hati-hatilah kalian, bersiaplah kalian, waspadalah kalian akan suatu hari, di hari itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan mereka tidak akan dizalimi. Ini ayat terdapat di dalamnya takhwif, membuat seorang itu takut, membuat seorang itu takut. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ayat ini juga adalah kabar gembira. Terdapat di dalamnya sejuta harapan bagi orang-orang yang beriman, sebab dia tahu dia itu akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, melihat kepada wajahnya, dimuliakan dengan perjumpaan kepada Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih, dan jangan sekali-sekali dia berbuat kesyirikan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini pelajaran-pelajaran terhadap jiwa. Jiwa itu harus dididik dengan pendidikan yang membuatnya stabil di dalam kehidupan. Harus ada pegangan-pegangannya. Harus ada pegangan-pegangannya. Karena jiwa kalau dia bebas, lepas, tidak ada aturan, tidak ada yang dia ingat, tidak ada yang dia perhitungkan, maka jiwa itu akan menjadi sewenang-wenang, atau dia malas, banyak meninggalkan perkara-perkara. Tapi kalau selalu dididik dengan pendidikan-pendidikan Al-Quran ini, di sela-sela ayat-ayat diterangkan hukum-hukum, diingatkan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa itu akan terdidik. Dia melakukan apa yang harusnya dia kerjakan, dia persiapkan apa yang harusnya dia kerjakan. Dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama, tuntunan dan syariat. Karena itu di surah Al-Baqarah ini memang dijelaskan di dalamnya berbagai hukum, banyak sekali hukum-hukum diterangkan. Tapi hukum-hukum itu sebenarnya kebaikan untuk manusia, hal yang memudahkan mereka, membawa keberkahan di dalam kehidupannya, membawa keberkahan di dalam kehidupannya. Kemudian di akhir dari pembahasan di surah ini, awal dari surah itu disebutkan sifat orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya sudah terangkan tadi dari mana-mana takwa sampai kepada ayat yang kita kaji di malam ini, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Hati-hatilah kalian akan suatu hari, itu ada takwa. Dia berwaspada, dia berusaha melakukan segala yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Persiapan untuk menghadapi hari dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir surah ditutup dengan permohonan pertolongan. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Iya. Rabbana ighfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Ini punya keterkaitan. Sebab pengampunan dari Allah, rahmatnya, pertolongan untuk hamba itu datangnya dengan jalur takwa. Datangnya dengan jalur takwa. Datangnya dengan melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Karena itu peringatan supaya selalu ingat akan sebuah hari yang kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyat sekali. Akan membuat seorang itu sangat takut kepada Rabb-nya. Dia berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Dan dia berusaha keluar dari muka bumi, keluar dari dunia ini menghadap kepada Allah dalam keadaan selamat. Dia selamat, tidak ada ketersangkutan kepada Allah. Selamat terhadap Rasulullah, tidak ada hal yang bermasalah antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Dia keluar dari dunia selamat, tidak ada menzalimi manusia, mengambil dari hak-hak mereka. Dia keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat. Dia membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap dengan hati yang selamat. Makanya kalau dia selalu menjaga wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takutlah kalian, waspadalah kalian akan hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah di hari itu. Dia pelihara dari kandungan ayat ini, maka itu suatu hal yang sangat besar sekali dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semua di atas keislaman dan keimanan, memudahkan untuk kita semua menjalankan syariat agama ini secara keseluruhan, dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam orang-orang yang melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di atas kehidupan dunia ini, selalu bersiap dan berbekal untuk hari kita semua menghadap kepada Allah. Dan semoga Allah merahmati kita semua di hari-hari kehidupan kita di dunia ini, merahmati kita semua pada saat ruh kita keluar dari badan, merahmati kita semua pada saat kita semua berada di alam kubur, dan merahmati kita semua tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ini mungkin yang terkait dengan ayat yang merupakan tema pembahasan kita di malam hari ini, dan telah masuk waktu salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.